Kemarin saya iseng nulis pengalaman berobat ke dokter dalam tulisan "Dokter Error, Negara Pun Tekor". Ternyata komennya banyak banget. Rata-rata mengisahkan pengalaman yang sama saat mereka berhadapan dengan dokter yang solusinya selalu operasi. Dan ketika operasi itu harus menghabiskan jutaan rupiah. Padahal waktu pasien mencari pendapat dokter lain, ternyata penyakit dan obatnya biasa-biasa saja. Dan Menteri Kesehatan baru, Dr. Terawan pun mengungkapkan keresahan ini. Kalau selama ini tekornya BPJS selalu yang disalahkan adalah peserta yang tidak bayar iuran. Dr. Terawan sebagai seorang dokter justru dengan berani membuka borok di dalam dunia kedokteran sendiri. Kata Dr. Terawan yang dikenal sebagai dokter cuci otak itu, banyak klaim dari dokter yang bikin BPJS tekor. Salah satunya adalah operasi kehamilan dengan cara sesar. Menurut Dr. Terawan, angka total untuk klaim kelahiran dengan cara sesar sebesar 260 triliun rupiah. Saya tidak paham dari mana Dr. Terawan mendapat angka ini. Karena kalau ini benar, wow, besar banget. Tapi dari beberapa masukan, ternyata memang ada fenomena aneh di masyarakat kita. Di mana para ibu hamil banyak disuruh melahirkan dengan cara sesar oleh dokternya. Apakah ini berhubungan dengan pendapatan dokter yang lebih besar dengan tindakan operasi daripada membantu melahirkan dengan cara biasa? Menurut Timbul Siregar dari BPJS Watch, tahun 2019 ini saja jumlah operasi sesar 2 kali lipat dari jumlah ibu yang melahirkan normal. Persalinan dengan cara sesar memang lebih cepat dan ringkas, sehingga dia menduga para dokter lebih suka menyarankan ini ke pasiennya. Dan ini jelas tidak sehat untuk keuangan BPJS yang harus menanggung biaya operasi itu. Dan tentu saja Ikatan Dokter Indonesia pun membantah ini. IDI sejak lama berseteru dengan Dr. Terawan yang sekarang menjadi Menteri Kesehatan ini. Bahkan IDI pernah memecat Dr. Terawan karena metode cuci otaknya. Memang permasalahan di dunia kesehatan ini seperti lingkaran setan. Bukan hanya masalah BPJS saja. Bahkan pernah terbongkar adanya mafia obat di Indonesia. Di mana sekumpulan dokter mendapat bayaran dari industri farmasi supaya obat mereka laku terjual. Sanggupkah Dr. Terawan sebagai Menteri Kesehatan mengatasi situasi rumit ini? Atau kelak akan kalah dan apatis karena tidak sanggup mengurai benang kusut yang sudah berlangsung puluhan tahun lamanya? Kita pantau kiprahnya dan dukung apapun yang dia lakukan demi negeri ini. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh dokter di negeri ini yang benar-benar mengabdikan dirinya sepenuh hati. Bukan karena materi, tetapi karena panggilan nurani. Terima kasih dokter, izinkan saya angkat secangkir kopi. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline. Kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang kecil. Mereka akan bayar kamu, tapi mereka menangis di rumah karena mereka tidak punya uang untuk beli beras.